olahraga. Pemirsa, TVRI Sumatera Selatan kembali hadir menjumpai Anda dalam TVRI Sport. Bersama saya, Riris Namira. Olahraga bola voli merupakan olahraga yang diperkenalkan oleh orang Belanda pertama kali di Indonesia. Olahraga voli juga pernah mengharumkan nama bangsa Indonesia di kancah internasional. Untuk menyalurkan putra-putri terbaik Sumatera Selatan, Kodam 2 Sriwijaya menyelenggarakan Pangdam Cup 2024. Lantas seperti apa turnamen bola voli kali ini? Terus ikuti kami dalam TVRI Sport. Olahraga satu ini sangat populer di kalangan masyarakat. Ya, olahraga bola voli. Olahraga yang sangat digemari oleh semua lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Tak heran jika olahraga ini sering diadakan kejuaraan, mulai dari antar kampung, kota, sampai tingkat internasional. Karena fleksibilitas latihan olahraga voli dapat dimainkan di mana saja dan tidak memerlukan peralatan yang mahal. Hanya memerlukan bola voli, lapangan, dan juga jaring. William George Morgan, sang pencetus olahraga bola voli pada tahun 1896 di Amerika Serikat. Permainan bola voli ini diciptakan dengan mengadopsi 4 permainan, yaitu basket, baseball, tenis, dan bola tangan. Olahraga bola voli memang cukup populer di kalangan para pemuda. Selain ajang olahraga, bola voli seringkali menjadi kegiatan sosial bagi pemuda untuk bersosialisasi dan membangun komunitas. Minat yang tinggi pada olahraga bola voli di Sumatera Selatan dapat dilihat pada kegiatan ekstrakurikuler serta klub-klub dari komunitas Proliga. Melihat potensi ini, Pangdam 2 Sriwijaya mengadakan Open Turnamen Volleyball Pangdam Cup 2024 untuk menggali potensi bibit-bibit unggul klub Proliga. Yang pertama tujuannya untuk memeriahkan ulang tahun Kodam. Yang kedua untuk membangkitkan kembali voli di Sumatera Selatan. Untuk tim yang berpartisipasi dalam turnamen ini berjumlah 72 tim. Untuk putra 50 tim, untuk putri 22 tim. Turnamen ini terbuka untuk umum. Judulnya Open, jadi dari seluruh lapisan, baik itu instansi, tim maupun dari klub-klub yang ada di dalam maupun dari luar Sumatera Selatan. Perkembangan turnamen ini mulai dari pembukaan awal sampai dengan sekarang, animo dari para penonton sangat banyak sekali, dan dari tim-tim ini sudah mulai berdatangan tim-tim pemain-pemain yang unggulan yang datang dari luar. Penguasaan teknik dasar permainan bola voli turut menentukan menang atau kalahnya suatu regu dalam permainan. Bola voli juga merupakan olahraga tim yang dapat membantu membangun mentalitas kerjasama dan pemahaman tim untuk mencapai tujuan bersama. Aktivitas melompat, berlari, dan melakukan pukulan bola voli dapat meningkatkan kekuatan otot, terutama di kaki, lengan, dan inti tubuh.
Konsistensi performa sangatlah penting dalam pertandingan bola voli. Konsistensi pertahanan, servis, dan pukulan sangatlah penting dalam pertandingan bola voli. Eksistensi bola voli di Indonesia sejak pada tahun 1995 atau sejak didirikannya Induk Organisasi Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia. Permainan yang dimainkan oleh dua tim dan masing-masing terdiri dari 6 orang pemain dan berlomba-lomba mencapai angka 25 terlebih dahulu. Teknik bola voli cukup sederhana, namun para pemain harus memukul bola agar melewati bagian atas net dan mengarahkan bola ke area lawan sehingga bola terjatuh di daerah pertahanan lawan. Dalam permainan bola voli ada beberapa teknik dasar yang harus dipahami dan dikuasai oleh setiap pemain. Yang pertama, teknik servis, yaitu pukulan pembuka permainan. Yang kedua, teknik pasif, merupakan teknik dasar bola voli untuk mengoper bola ke pemain dalam satu tim. Yang ketiga, teknik smash, dilakukan dengan melompat dan memukul bola menggunakan satu tangan. Dan yang keempat, blocking, yaitu teknik pertahanan untuk menahan smash dari tim lawan. Olahraga voli termasuk aktivitas olahraga berat. Sebelum bermain bola voli, para pemain disarankan untuk melakukan gerakan pemanasan untuk mengurangi risiko cedera. Pada saat ini, olahraga bola voli dimainkan di dalam ruangan. Sebetulnya, bola voli terbagi dalam dua disiplin, yaitu voli indoor dan voli pantai. Sesuai dengan namanya, voli indoor adalah permainan voli yang berada di sebuah ruangan atau gedung. Sementara voli pantai dimainkan di atas pasir. Meskipun sama-sama dimainkan dengan cara memasukkan bola ke dalam bidang permainan lawan, namun keduanya tetap memiliki perbedaan, seperti tempat dan ukuran voli pantai lebih kecil. Jumlah pemain voli pantai terdiri dari 2 regu tanpa cadangan, sementara voli indoor terdiri dari 6 pemain. Kalau perkembangan bola voli di Sumatera Selatan saat ini, alhamdulillah sudah mulai bagus, sudah sangat pesat kemajuannya. Sekarang pemain-pemain sekarang udah kualitas materi sudah lebih bagus daripada zaman dulu. Karena sekarang anak-anak ini tinggi badannya sudah banyak yang mencapai 190 sekian. Untuk animo masyarakat, alhamdulillah bisa kita lihat sendiri di GOR ini sekarang sudah banyak, jadi animo lebih bagus, lebih banyak. Karena pertandingan semakin banyak, semakin bagus kualitasnya, sehingga animo juga tentunya lebih banyak, lebih meningkat. Dari semenjak SMA dulu, itu sudah bermain di bola voli, kemudian sampai di tahun 2024 beralih ke perwasitan. Jadi dari 2024 sampai di sekarang, alhamdulillah sudah terjun ke profesinya ke perwasitan. Kalau harapan kami sebagai wasit-wasit ini, kita berharap agar para pemain-pemain voli, mungkin terutama yang sudah mulai kurang produktif, agar bisa mungkin yang muda juga boleh ikut
pelatihan perwasitan. Karena kita wasit ini juga dibutuhkan regenerasi. Jadi nanti biar wasit-wasit ini banyak yang muda-muda, sehingga masih bagus, kita bisa harapannya untuk diarahkan untuk wasit kandidat internasional. Jadi sehingga Sumsel bisa ke depan memiliki wasit internasional. Ada beberapa komponen yang mempengaruhi dalam permainan bola voli, yaitu power, kecepatan, kekuatan, kelincahan, daya tahan tubuh, dan juga fleksibilitas. Sejak beberapa tahun terakhir, bola voli di Indonesia terutama tingkat nasional telah mencapai prestasi yang membanggakan. Di tahun 2023, Timnas Voli Putra berhasil mengharumkan nama bangsa Indonesia di ajang SEA Games 2023, yang menunjukkan Indonesia berhasil mencapai tingkat daya saing pada tingkat internasional. Harapannya setelah turnamen ini berlangsung agar voli tetap bangkit, baik itu intern saja untuk Kota Palembang, Sumatera Selatan, terutama untuk nasional. Terutama bagi kami Satuan Jasdam 2 Sriwijaya menyiapkan tempat lapangan ini bisa dipakai untuk umum. Jadi silahkan saja yang punya hobi dan untuk bermain voli. Kami juga mencari bibit-bibit untuk pemain voli untuk TNI. Kita ada judulnya Talenta. Jadi nanti yang pemain yang terbaik bisa untuk masuk ke TNI tanpa tes. Jadi mendapatkan sedikit tanpa tes. Jadi ada punya yang penting dia punya prestasi di voli. Ya, pada turnamen bola voli ini panitia sudah menyiapkan total hadiah 48 juta. Untuk juara 1 nanti akan diberikan uang pembinaan 10 juta, untuk juara 2 6 juta, juara 3 4 juta, juara keempat 2 juta. Dan juga nanti akan dipilih the best player, itu akan diberikan uang pembinaan juga sebesar 2 juta. Keberhasilan ini tentunya adanya pendorong atlet bola voli yang berprestasi di Indonesia. Sebanyak 72 klub putra-putri yang ikut memeriahkan piala ini. Saya kurang lebih 23 tahun nggak di voli. Dulu saya di sekolah SMA udah mulai ikut kejuaraan di daerah, KNPI, Porda, Porpop. Terus saya sampai ke PON 2004. Kalau di TNI saya sampai udah Pekan Olahraga Daerah, Pekan Olahraga Angkatan Darat, itu di tingkat Angkatan Darat yang tertinggi di Piala Panglima TNI itu dari seluruh angkatan, dari TNI AU, TNI AL, TNI Angkatan Darat, dan Mabes TNI. Kalau support dari industri TNI AD-nya sangat support, karena saya udah merasakan 23 tahun, jadi kalau kita mungkin mau ikut klub
tim dari luar itu juga bisa. Contohnya saya dulu pernah ikut ke Bang Sumsel, nah itu juga. Harapan saya sebagai bekas pemain voli pelatih, saya harapkan untuk adik-adik saya pun yang punya prestasi di bidang voli, kalau bisa capailah prestasi setinggi mungkin. Kalau bisa sebagai pemain voli bisa Proliga nasional dan kalau bisa go internasional. Motivasi untuk anggota yang lain dari kami ya kita bisa berkaca seperti Mbak Mega yang sudah sampai ke Korea. Jadi kalau bisa yang lain bisa menyusul ini. Tim yang bertanding saat ini antara TNI Angkatan Udara dan SMA Negeri Olahraga Sriwijaya Palembang. Banyak pemain Proliga yang berpartisipasi pada pertandingan ini. Persaingan yang sengit, adu keterampilan, dan semangat yang tinggi. Kami dari klub TNI AU, khususnya Lanut Sri Mono Herlambang, Palembang. Yang pertama untuk memperkenalkan TNI AU pada warga Palembang, khususnya bagi anak-anak muda yang ingin bergabung dengan TNI AU, bisa mencoba untuk masuk ke dalam TNI AU untuk kedepannya. Saya dulu pernah ikut ya junior dari tingkat nasional, juga itu Popnas dan segala macam. Kemudian masuk ke dalam TNI AU, ya sudah menjadi hobi atau kesenangan bagi saya untuk mengikuti voli. Untuk persiapan tentang pertandingan hari ini sudah lama kita buat, itu selama 3 bulan. Kita rutin latihan 3 bulan dan juga didukung penuh juga oleh dari atasan kita, terutama dari Komandan Lanut Sri Mono Herlambang, yaitu Kolonel Terbang Rizaldi Efranzi, sangat mendukung terkait voli ataupun hobi bagi para prajuritnya, sangat mendukung sekali. Kita sering latihan bersama, latihan bareng, dan juga di Lanut juga komandan juga mempersiapkan semuanya, yaitu terkait tempat fitness, sarana olahraga, bola, voli, tenis, itu semua sudah ada. Jadi komandan mewadai dan juga di situ juga menjadi tempat kita bermotivasi untuk semua kesenangan ataupun hobi ataupun olahraga yang kita senangi itu akan menjadi lebih baik. Ya, untuk adik-adik yang sangat menyukai voli, terutama di bagian voli ataupun pengen juga bergabung di TNI AU, tidak usah takut, tidak apa. Ayo mari bersama-sama. TNI AU juga mendukung apapun kesenangannya, apapun hobi, apapun prestasi yang dimiliki oleh adik-adik, itu TNI AU akan sangat mendukung sekali. Walaupun saya sudah menjadi prajurit, tapi tetap mendukung prestasi apa yang hobi yang akan saya geluti. Dengan adanya turnamen voli daerah ini akan menjadi panggung bagi para atlet untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka, serta ajang penuh inspirasi bagi pencinta olahraga bola voli seluruh Indonesia.
pada tingkat nasional pastilah penuh tantangan. Peningkatan kualitas latihan dan juga peningkatan dari berbagai pihak merupakan faktor kunci untuk mengangkat prestasi olahraga bola voli di Indonesia. Dengan adanya Pangdam Cup 2024 diharapkan mampu mencetak bibit-bibit unggul putra-putri Sumatera Selatan yang mampu bersaing dan juga mampu meraih prestasi gemilang di masa depan. Demikianlah TVRI Sport kali ini. Akhir kata, saya Riris Namira mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam olahraga.